Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 666. Kamu. Ketika energi pedang benar-benar mengalir menuju meridian di tubuhnya, ekspresi ngeri muncul di wajah Mobaisu. Dia ingin berteriak, tetapi menemukan bahwa energi iblisnya dengan cepat hilang. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa? Kenapa begitu? Ini adalah sutra jiwa iblis, teknik kuno klan iblis. Meskipun tidak sekuat teknik tingkat kaisar, ini masih merupakan teknik tingkat abadi. Dan tidak seperti keterampilan manusia, sutra jiwa iblis ini dapat dipraktikkan dengan kekuatan menyerap jiwa, dan juga dapat mengembangkan meridian di tubuh seseorang. Dia bisa menyembunyikan jiwanya di meridian. Selama meridian itu ada, dia tidak akan mati. Teknik semacam ini sangat misterius. Inilah salah satu alasan mengapa dia kuat. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa seorang anak manusia sepertinya mengetahui keterampilan iblis dengan sangat baik. Saat pedang memasuki tubuhnya, energi pedang menemukan arah yang benar dan langsung menuju ke meridian, mengguncang meridiannya sepenuhnya. Siapa pemuda ini? Mengapa kamu mengetahui keterampilan iblis? Meskipun dia memiliki segala macam keraguan di dalam hatinya, dia tetap dimusnahkan di dunia. Energi iblis menghilang, menampakkan dirinya. Ini adalah pria dengan sosok kurus dan penampilan mirip manusia. Bang! Dia kemudian jatuh ke tanah, mati total. Komandan Mobaisu, apakah dia sudah mati? Kekuatan para pembudidaya di antara klan iblis menurun tajam pada saat Mobaisu meninggal. Di puncak gunung, banyak orang yang menatap tajam. Mereka telah lama mengetahui bahwa iblis memiliki keterampilan khusus, dan beberapa pembudidaya iblis tampaknya tidak dapat membunuh mereka tidak peduli seberapa keras mereka membunuh mereka. Terutama ratusan buku iblis ini, yang tidak bisa dibunuh sama sekali. Tapi sekarang, dia sudah mati. Setan bisa dibunuh. Bum bum bum. Pada saat Mobaisu meninggal, Muzan dan yang lainnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan tirani. Pembudidaya iblis lainnya tidak memiliki keterampilan untuk berlatih hingga tingkat seperti Mobaisu. Terlebih lagi, kesenjangan kekuatan antara mereka dengan Muzan dan yang lainnya terlalu besar, sehingga Muzan dan yang lainnya segera menekan mereka saat mereka mengambil tindakan. Momentum ini langsung dikalahkan oleh Muzan dan lainnya. Kesombongan klan iblis sangat berkurang, dan Muzan serta yang lainnya penuh semangat juang. Mendobrak barisan mereka seperti singa melawan kelinci, pelecehan yang sepenuhnya sepihak dan murni. Hah! Melihat ini, Snake Wuming tiba-tiba menjadi marah. Dia tidak lagi menyerang Lingqi dan yang lainnya, tetapi bergegas menuju Lin Yan bersama beberapa pembudidaya iblis. Aura iblis yang dia tunjukkan lebih kuat dari aura Mobaisu. Dan dia berasal dari klan ular iblis. Aura iblis yang dipancarkan dari tubuhnya meresap ke udara dan sangat beracun. Saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya manusia yang mengabaikannya dan telah ditembus oleh aura beracun ini memasuki tubuh, merusak dantian, dan benar-benar menjadikannya orang yang tidak berguna, memungkinkan dia untuk membunuhnya dengan mudah. Ketika dia melakukan ini lagi, api di tubuh Lin Yan tiba-tiba terbakar. Namun kombinasi dari begitu banyak kekuatan api sangat efektif dalam memurnikan ramuan, membakar jiwa, dan membakar kekuatan spiritual. Melihat pemandangan ini, Snake Wuming juga mengerutkan, kening dia menatap Lin Yan, matanya fokus, dan dia sedikit terkejut. Pemuda di depannya jelas sangat sulit untuk dihadapi. Tampaknya pemuda ini dapat melihatnya secara sekilas tuh menderita kerugian di tangan orang ini. Dia Wuming diam-diam berpikir di dalam hatinya. Batu adalah seorang jenius yang sangat terkenal di antara klan iblis dan keturunan klan Xuanhai. Dia memiliki status yang luar biasa dan dikirim ke kota Dongling.
Tapi dia tidak menyangka Lin Yan akan melakukannya, melihatnya dan bahkan memakannya dalam jumlah banyak. Rugi. Ada orang sepertimu di umat manusia. Ini memang bencana bagi ras iblis kita di masa depan. Aku akan membunuhmu hari ini untuk menghilangkan bahaya tersembunyi ini. Snake Wuming berbicara. Setelah kata-kata itu jatuh, pembudidaya iblis di belakangnya langsung mengambil tindakan. Selain itu, para pembudidaya iblis ini semua memiliki labu di tangan mereka. Labu tersebut ditutupi dengan garis-garis padat, yang sangat rumit dan misterius, dan setiap labu adalah garisnya berbeda. Para pembudidaya iblis ini tidak bergegas menuju Lin Yan, tetapi diatur di sekitar Lin Yan. Ada suara air di salah satu labu, dan kekuatan air dilepaskan dalam sekejap. Tapi kemudian, cahaya lain bersinar dari labu lain, melepaskan kekuatan kayu untuk menelan kehidupan manusia. Labu lainnya memiliki kekuatan berbeda, termasuk kekuatan es dan kekuatan cahaya. Selain itu, mereka semua sangat kuat. Dalam sekejap, Lin Yan dikelilingi oleh kekuatan ini. Saat para pembudidaya iblis mencibir, mereka tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan air langsung hadir. Setelah diserap ke dalam tubuh Lin Yan, kekuatan Lin Yan habis kekuatan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, kekuatan air sepertinya tidak mampu melukai Lin Yan sama sekali. Hal yang sama juga berlaku untuk kekuatan kayu, apalagi merenggut nyawa Lin Yan. Vitalitas Lin Yan lebih kuat. Adapun kekuatan es, itu dilenyapkan oleh kekuatan api Lin Yan. Tidak peduli seberapa kuat es Anda tidak akan bisa mengalahkan Dewa Emas yang membutakan mata Lin Yan, tetapi kekuatan bintang Lin Yan bahkan lebih mempesona. Pada saat ini, ekspresi monster-monster ini berubah secara drastis. Anak laki-laki seperti apa yang mereka temui hari ini? Berapa banyak kekuatan fisik yang telah dibangkitkan dalam diri pemuda ini? Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia? Dia Wuming meraung, dan dalam sekejap, sebuah pola mengembun, membuat labu di tangan para pembudidaya iblis ini bersinar terang. Saudaraku, hati-hatilah dengan labu itu, dia bisa menyedot orang ke dalamnya dan kemudian memurnikannya. Di puncak gunung, Wang Gui berteriak. Setelah pertempuran sebelumnya, Wang Gui dan yang lainnya dipaksa ke puncak gunung, dan mereka tidak memiliki kekuatan spiritual. Jika tidak, menurut karakter Wang Gui, dia akan bergegas turun dahulu kala. Bertarung berdampingan dengan Lin Yan. Tapi begitu suara Wang Gui turun, labu ini benar-benar mengembun dan berubah menjadi labu besar, segera menelan tubuh Lin Yan. Kemudian, Snake Wuming mencibir dan segera menutupi labu tersebut. Hahaha, Lin Yan, meskipun fisikmu tak tertandingi, di dalam labu ini, sudah dimurnikan menjadi genangan air kental. Labu ini hanyalah artefak jika dipisahkan ketika dikumpulkan, mereka adalah senjata ajaib yang nyata. Apalagi masih ada energi beracun dari klan ular iblisku di dalamnya, jadi kamu pasti akan mati. Dia Wuming tertawa terbahak-bahak saat ini. Tawa itu sangat tidak bermoral. Di puncak gunung, banyak pembudidaya melihat pemandangan ini dan segera menghela nafas. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri sebelumnya, gabungan labu dewa ini, berubah menjadi peri labu, ribuan pembudidaya manusia musnah dalam sekejap. Meskipun Lin Yan kuat, meskipun sulit untuk memperbaikinya dalam waktu singkat, dia tidak dapat keluar darinya. Cepat atau lambat, kekuatan spiritualnya akan habis dan dia akan benar-benar musnah. Apakah begini akhirnya? Banyak kultivator manusia yang sangat sedih dan marah. Ledakan. Di dalam labu peri, ada kekosongan. Tapi itu jatuh dengan kekuatan besar. Semua kekuatan ini berbeda, dan bahkan formasi kurungan lahir di bawah kaki Lin Yan. Formasi ini langsung memenjarakan tubuh Lin Yan,
membuatnya tidak bisa melarikan diri. Kemudian kekuatan datang silih berganti, dan bahkan ada gas beracun yang memenuhi udara. Bisa ular semacam ini bisa membuat tubuh manusia membusuk. Tapi ketika kekuatan seperti itu datang, Lin Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Jika dia tahu bahwa kekuatan dalam labu abadi ini sangat lemah, dia tidak akan memasukinya. Lin Yan ingin menggunakan kekuatan dalam labu abadi ini untuk melatih keterampilan reinkarnasi guna meningkatkan kekuatannya. Sangat disayangkan bahwa ranah Lin Yan tidak lagi terkalahkan, dan tubuh fisiknya bahkan lebih kuat. Kekuatan biasa membombardir tubuhnya tanpa membuat gelombang sama sekali. Bagaimanapun, labu peri ini hanyalah senjata peri kelas 1. Jika itu adalah senjata peri kelas 2 atau senjata peri yang lebih kuat, mungkin kekuatannya akan membuat Lin Yan lebih kuat. Cici, karena kekuatan di sini tidak memungkinkan Lin Yan untuk berlatih, dia tidak akan tinggal di sana lagi. Pedang kuno Taixuan berdentang, dan Lin Yan segera memfokuskan kekuatannya pada pedang, dan dalam sekejap dia menggunakan bentuk keenam dari Ling Jianjue. Gaya ini disebut melonjak ke langit. Ledakan, pedang terangkat, memancarkan cahaya, dan energi pedang tiba-tiba melonjak ke langit, bahkan kaki Lin Yan gemetar. Meskipun formasi kurungan itu misterius, di bawah pedang ini, sepertinya formasi itu tidak memadai. Ling Jianjue awalnya adalah seni bela diri yang diciptakan oleh Lin Yan ribuan tahun yang lalu. Ini sangat misterius, dan sekarang dia menampilkan bentuk keenam. Terlebih lagi, pedang itu digunakan dengan pedang kuno Taixuan, yang telah mencapai tingkat pedang abadi kelas 1, dan kekuatannya sungguh menakjubkan. Ketika Lin Yan bergegas menuju mulut labu abadi, senyuman Si Wuming dan orang lain di luar menjadi lebih dalam. Di puncak gunung, para penggarap itu juga dikalahkan. Dentang. Tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar dari dalam labu abadi. Hah! Ular Wuming terkejut. Para penggarap klan iblis juga terkejut. Labu peri mengandung racun ular, serta formasi dan rune, yang dapat memurnikan segalanya. Lin Yan harus dipenjara setelah memasukinya, menunggu untuk dimurnikan. Mengapa tiba-tiba terdengar suara dari labu peri ini? Ledakan. Sebelum mereka bisa mengatasi keterkejutannya, segel di mulut labu abadi itu benar-benar hancur. Tidak, dia keluar. Wajah Snake Wuming berubah drastis dan dia berteriak. Berdengung. Kemudian dia menggunakan kekuatannya dan segera memusatkannya ke arah mulut labu tersebut. Hal yang sama berlaku untuk beberapa pembudidaya iblis lainnya. Hanya saja kekuatan yang mengalir ke mulut labu itu terlalu kuat. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja sama, mereka tidak dapat menyegel kekuatan ini. Ledakan. Akhirnya, setelah suara tumpul, seberkas cahaya naik ke langit, yang merupakan energi pedang yang kaya. Ketika energi pedang menyebar, bahkan para pembudidaya di puncak gunung merasakannya dengan jelas. Kekuatan pedang ini membuat orang merasa menyerah. Memanggil. Kemudian tubuh Lin Yan juga muncul dari labu peri. Dia melayang di udara dan menatap Si Wuming dan yang lainnya. Kamu. Dia Wuming dan yang lainnya tampak sangat terkejut. Labu abadi memurnikan manusia dan tidak pernah gagal. Hari ini, Lin Yan diizinkan menerobos. Bunuh. Tapi Snake Wuming masih meraung. Desir, desir, desir. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang kuat dari klan iblis bergabung dan datang. Mereka berdua berada di puncak alam Raja Dewa, dan bersama-sama mereka sekuat dewa. Hancurkan. Namun, Lin Yan tiba-tiba berteriak saat menghadapi mereka. Di bawah suara tersebut, pedang kuno Taixuan berdengung lagi, dan kemudian Lin Yan sekali lagi menggunakan pedangnya untuk mencapai langit. Pedang itu begitu kuat hingga mampu menembus langit. Namun di bawah kendali Lin Yan,
energi pedang bergegas menuju para pembudidaya klan iblis. Meskipun mereka luar biasa, mereka tidak mampu bersaing dengan kekuatan pedang ini. Tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual yang mereka kumpulkan di tubuh mereka, mereka tetap terpesona oleh energi pedang. Bahkan ketika energi pedang menerobos, tubuh mereka terpotong menjadi dua. Klan iblis memiliki tubuh seperti binatang, yang sangat mengejutkan. Jiwa itu seperti umat manusia, yang juga luar biasa. Dapat dikatakan bahwa tirani klan iblis memberi mereka keuntungan yang melekat. Namun sayangnya, pedang Lin Yan benar-benar menghapus keunggulan mereka. Tidak hanya tubuh mereka, tetapi jiwa mereka juga hancur. Pada saat ini, Snake Wuming juga mengambil tindakan. Dia berada di tingkat kecil alam ilahi. Ekor ular itu berayun, dan udara menderu. Bahkan ada kilau di ekor ular itu, seperti seekor naga yang mengibaskan ekornya, mencoba hancurkan Lin Yan. Itu hanya seekor ular, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah seekor naga? Lin Yan mengayunkan pedangnya dan mendarat tepat di ekor ular itu. Jika itu adalah pedang dewa biasa, bahkan jika pedang itu mendarat di ekor ular, pedang itu tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Ekor ular itu sekeras besi hitam. Tapi yang dipegang Lin Yan adalah pedang kuno Taixuan. Tertawa, hampir pada saat terjadi kontak, pedang kuno Taixuan membelah ekor ular itu hingga terbuka seperti tahu. Wow, ekor ular itu patah, dan darah hijau tumpah di bawahnya. Snake Wuming menahan rasa sakit dan tiba-tiba mengayunkannya, dan darah hijau mengalir menuju Lin Yan. Mereka termasuk dalam klan ular iblis, tetapi bahkan darah mereka mengandung racun kuat yang dapat menutup meridian para pembudidaya. Hanya saja api suci emas Lin Yan meledak pada saat ini, dan darahnya langsung mengepul di bawah api. Adegan ini membuat Snake Wuming semakin terkejut. Ini memberinya ilusi bahwa Lin Yan memiliki pemahaman mendalam tentang klan ular iblis. Mengapa semuanya begitu tidak terduga? Tapi dia masih tidak takut. Lidahnya tiba-tiba muncul, seperti tali, menempel ke arah Lin Yan. Hal ini pun mengejutkan banyak orang. Ular Xinzi Yao Wuming memiliki panjang ratusan meter saat ini, tepat mengelilingi Lin Yan. Jenis huruf ular ini sangat lembut, meskipun ditebang dengan pedang kuno Taixuan, tidak dapat dipotong. Melihat Snake Xinzi hendak membungkus Lin Yan, Snake Wuming akhirnya menunjukkan ekspresi lega. Kemudian ekor ular yang patah itu seolah dibangkitkan, menjadi lurus dan melayang ke udara, menusuk langsung ke Lin Yan seperti pedang tajam dari punggung Lin Yan. Hanya saja ekor ular itu diam dan sangat cepat, seperti kilat dan fajar, ia muncul di belakang Lin Yan dalam sekejap mata, dan ada setetes cairan kristal hijau di ujung ekor ular itu, racun ular yang sangat kuat. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang menduganya. Di bawah, Muzan dan yang lainnya melihatnya, juga sedikit terkejut. Mereka bahkan ingin mengingatkan Lin Yan untuk menghindar, tetapi kali ini, mereka menemukan bahwa ekspresi Lin Yan sangat tenang, dan sudut mulutnya bahkan melengkung. Ketika mereka melihat senyuman Lin Yan yang tiba-tiba dan sangat familiar, kekhawatiran semua orang di Tiandian langsung menghilang antara langit dan bumi. Menurut pemahaman mereka tentang Lin Yan, setiap kali senyuman ini muncul, itu berarti pertarungan stabil dan lawan sudah mati. Di bawah pandangan semua orang, ekor ular dan surat ular akhirnya datang. Dentang, dentang, dentang. Berdengung. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari Lin Yan. Itu bukan hanya kekuatan spiritual, tetapi juga kekuatan jiwa. Dan kedua kekuatan ini bergabung dalam sekejap dan berubah menjadi pedang besar. Ini tebasan jiwa. Banyak kultivator melihat pemandangan ini dan sedikit terkejut.
Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual sulit untuk digabungkan sejak zaman kuno. Meskipun ada praktisi kuat yang mampu melakukannya, mereka tidak pernah mampu mengendalikannya sebaik Lin Yan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pedang Lin Yan secara langsung menampilkan esensi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Meski begitu, kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk memotong lidahku, pikir Snake Wuming dalam hati. Berdengung, pedang itu bersinar terang dan tiba-tiba menyusut, malah menebas lidah Snake Wuming, malah tiba-tiba terbang menjauh, seperti kilat, dan menyerbu ke dalam mulut Snake Wuming. Ah, kecepatan ini sangat cepat bahkan Snake Wuming pun tidak bereaksi. Tertawa, saat dia benar-benar bereaksi, pedang itu telah memotong lidahnya dari bagian terdalam. Hancur, lalu lidah yang panjangnya beberapa ratus meter itu menjadi rumput bebek tak berakar dan jatuh ke tanah. Namun, ekor ular itu masih menusuk tanpa suara. Dentang. Namun saat dia menyentuh tubuh Lin Yan, rasanya seperti menyentuh batu besar. Sekarang Lin Yan telah memadatkan tubuh abadi roh batu, tubuh ini sangat kuat, dan tubuhnya seperti batu gunung, bagaimana ekor ular ini bisa ditusuk. Bahkan bisa ular itu tiba-tiba menjadi tidak terlihat saat bersentuhan dengan tubuh Lin Yan. Bang! Lin Yan bahkan meledakkan tubuh Wood Spirit Immortal, dan vitalitas di ekor ular itu segera menghilang, dan dia jatuh ke tanah dengan keras, tidak lagi di bawah kendali ular Wuming. Segalanya berubah terlalu cepat. Snake Wuming, yang memiliki keuntungan, langsung dirugikan saat ini. Bahkan matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Lin Yan saat ini jelas lebih kuat dari yang dikatakan batu. Tingkat kekuatan ini sungguh mencengangkan. Wosh wosh. Pada saat ini, seberkas cahaya bintang muncul di bawah kaki Lin Yan. Di bawah cahaya, Lin Yan seperti komet yang lewat, dan tiba-tiba muncul di samping Snake Wuming. Bahkan pedang kuno Taixuan di tangannya terayun ke bawah lagi. Inilah Bima Sakti yang jatuh ke langit. Ilmu bela diri ini ditampilkan dengan aura yang agung dan luas, seperti bintang yang jatuh. Bang! Mendengar suara ini, tubuh ular tanpa nama itu terbelah menjadi dua, darah segera menyembur ke udara, dan tubuhnya segera terjatuh, mendarat langsung di tim klan iblis. Komandan sudah mati. Petik 2. Bagaimana ini mungkin? Bahkan banyak pembudidaya iblis berhenti berkelahi dan menatap ke udara dengan ketakutan yang luar biasa di hati mereka. Pemuda itu sebenarnya membunuh Mo Baisu dan Snake Wuming. Apakah ada hal seperti itu di antara umat manusia? Hanya saja meskipun iblis dan pembudidaya iblis ini panik, mereka tidak mundur sama sekali. Mereka masih di sini. Para remaja ini terluka dan kekuatan spiritual mereka habis. Mereka tidak bisa bertahan lama. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Adapun Lin Yan, meskipun dia kuat, dia pasti tidak memiliki banyak kekuatan spiritual yang tersisa setelah bertarung sekian lama, kan? Saat ini, sebuah suara terdengar, dan seseorang muncul di antara iblis dan berteriak. Mendengar hal tersebut, monster dan iblis tersebut pun kembali beraksi. Hal ini mengejutkan banyak orang. Pada saat yang sama, dia sangat sedih. Tidak heran jika para pembudidaya manusia yang dapat dibunuh oleh iblis dan pembudidaya iblis mengeluarkan darah seperti sungai. Jika kita mengatakannya dengan cara lain, umat manusia akan panik, bukan? Setelah ribuan tahun damai, umat manusia telah lama melupakan cara membunuh iblis. Ouyang Hui Huang, ini kamu adalah sampah ras. Tapi saat ini, di puncak gunung, Wang Sun tiba-tiba berteriak. Mendengar nama ini, banyak kultivator tua terkejut, dan segera melihat sekeliling, dan benar saja, iblis yang baru saja berbicara tidak lain adalah Ouyang Hui Huang. Orang ini adalah seorang kultivator dari kota Dongling.
Tentu saja generasi muda tidak mengenalinya, hanya praktisi generasi tua yang masih mengingatnya. 100 tahun yang lalu, di kota Dongling, dia membunuh ayah dan leluhurnya hanya untuk memperjuangkan pil ajaib di keluarganya. Dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat manusia dan dicerca oleh ribuan orang. Seseorang bahkan membunuh ayah dan kakek kandungnya. Apakah orang tersebut masih manusia? Sekarang sepertinya dia memang bukan manusia, tapi iblis. 100 tahun yang lalu, setelah dia membunuh ayah dan leluhurnya, dia merasa seperti menguap dari dunia. Tanpa diduga, dia bergabung dengan klan iblis. Sekarang bahkan lebih kejam lagi bagi manusia yang membudidayakan manusia. Ini hanyalah sampah umat manusia, seseorang yang tidak dapat ditoleransi oleh surga. Wang Sun dan yang lainnya mengatupkan gigi, ingin menghancurkan tulangnya menjadi abu. Jadi bagaimana jika kamu mengenaliku? Hari ini aku akan membunuh mereka dulu, lalu aku akan membunuh kalian semua. Snake Wuming dan Mo Baisu sudah mati, dan dia adalah pemimpin baru tim ini. Dan dia telah melihat bahwa jika hanya untuk sementara, para pemuda di Tiandian tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Ledakan. Namun saat ini, terdengar suara keras di udara. Dia mendongak dan matanya tiba-tiba menyusut, menunjukkan ekspresi ngeri. Itu adalah telapak tangan, dan Lin Yan benar-benar mengambil tindakan lagi, memadatkan cetakan tangan besar dengan kekuatan spiritual dan langsung menekannya. Bum bum bum. Ouyang Hui Huang tiba-tiba meledak dengan kekuatan dan ingin melawannya. Namun di bawah telapak tangan yang besar ini, kekuatannya tampak begitu kecil. Ini membuatnya merasa sekecil semut. Lampu Yingying berani bersaing dengan bulan yang cerah. Pada saat ini, bahkan Huan Yu memandang ke arah Ouyang Hui Huang dan menggelengkan kepalanya. Jangankan Lin Yan, bahkan jika dia melakukannya, dia masih bisa membunuh Ouyang Hui Huang. Dia hanyalah seorang kultivator kecil di puncak alam Raja Dewa. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai manusia? Apakah menurut Anda bisa bersaing dengan Tiandian? Saat telapak tangan ini jatuh, tubuh Ouyang Hui Huang meledak dalam sekejap dan berubah menjadi kabut darah. Dan Lin Yan menunjukkan kekuatan angin dan langsung meniup kabut darah. Seolah-olah darah orang seperti itu tidak layak menodai pakaiannya. Setelah Ouyang Hui Huang meninggal, para iblis dan pembudidaya iblis menjadi panik lagi, dan tidak ada iblis yang berani berbicara. Mereka dapat melihat bahwa siapapun pemimpinnya akan dibunuh oleh pemuda di udara. Tetapi bahkan jika tidak ada iblis yang maju, Lin Yan tetap mengambil tindakan. Pada saat ini, mata Lin Yan memadat, dan kekuatan di tubuhnya meledak seketika. Kali ini, Lin Yan hanya menunjukkan tubuh roh batu, tubuh roh air, dan tubuh roh kayu jarak. Ledakan. Di bawah kekuatan ini, gunung itu bergetar hebat dan bangkit dari tanah, terbang menuju tempat yang dikendalikan oleh Lin Yan. Melihat situasi ini, semua orang di puncak gunung tercengang. Memindahkan gunung, inilah gunung yang benar-benar bergerak. Ia memindahkan gunung dan lautan, seperti rumor. Untuk dapat melakukan ini, seseorang setidaknya harus berada di alam pembunuhan abadi, atau bahkan alam pencerahan. Tapi Lin Yan tidak mencapai level Raja Dewa, tapi dia berhasil. Kekuatan fisik, inilah kekuatan fisik. Puncak gunung ini tidak lain hanyalah bebatuan. Lin Yan awalnya memiliki tubuh abadi roh pembawa batu. Aliran air, bunga, tumbuhan dan pepohonan di gunung itu tidak lebih dari kekuatan air dan kayu. Lin Yan memiliki semua fisik ini, jadi semua kekuatan ini dikendalikan oleh Lin Yan. Namun meski begitu, wajah Lin Yan sedikit pucat. Sekalipun penggarapnya kuat, berapa banyak batu yang bisa dia angkat? Sekarang Lin Yan sedang mengangkat seluruh gunung.
Ledakan. Puncak gunung melompati, dan di bawah kendali Lin Yan, itu melayang di atas kepala iblis dan pembudidaya iblis. Kemudian, dia tiba-tiba minum, dan puncak gunung tiba-tiba jatuh, menghantamnya dengan keras dengan kekuatan yang besar. Meskipun iblis dan pembudidaya iblis itu luar biasa, mereka tidak mampu menahan kekuatan jatuhnya gunung. Kekuatan gunung sungguh menakjubkan. Bang! Akhirnya, puncak gunung runtuh, dan tanah di area ini bergetar hebat, dan ribuan pembudidaya iblis jatuh ke bawah. Melihat pemandangan ini, iblis dan pembudidaya iblis yang tersisa benar-benar panik. Mereka tidak berani berada di sini, memandang Lin Yan seolah-olah mereka sedang melihat dewa kematian. Wosh! Wosh! Untuk sesaat, sisa iblis dan penggarap iblis tersebar ke segala arah. Di udara, Lin Yan terengah-engah. Kekuatan gunung sangat kuat, tetapi juga menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Untungnya, efeknya luar biasa, dan hati para iblis dan pembudidaya iblis ini akhirnya runtuh. Melihat iblis dan pembudidaya iblis melarikan diri, banyak pembudidaya manusia di puncak gunung dipenuhi dengan emosi. Monster dan setan terkadang takut. Apakah mereka diusir oleh manusia penggarap? Kemudian mereka melihat ke arah para pemuda di kuil Tian-Tian. Pakaian orang-orang ini semuanya berlumuran darah. Bahkan mereka terluka, banyak dari mereka yang mengalami luka dengan tulang yang terlihat, namun padahal mereka masih bertarung dengan pedang. Yang paling mengesankan adalah ketika mereka datang, ada 50 orang. Saat ini, masih ada 50 orang. Tidak ada yang meninggal. Di sisi lain, sebagian besar iblis dan pembudidaya iblis menderita korban, dan pemimpin mereka semuanya terbunuh. Ini sangat mengejutkan mereka. 50 orang bertarung melawan 15.000 penggarap iblis. Bisakah mereka menang dalam satu pertarungan? Melihat tumpukan mayat di kaki gunung, banyak orang memejamkan mata, merasa malu di dalam hati. Saudaraku, Wang Gui memandang Lin Yan dan berteriak. Memanggil. Saat ini, Lin Yan juga bergerak dan mendarat di puncak gunung. Melihat Wang Gui baik-baik saja, dia merasa lega. Tuan Istana Lin, saat itu, baiklah, aku, keluarga Bai, kasihan padamu. Saat Tiandian didirikan, ia juga melontarkan kata-kata kasar kepada Tiandian. Namun, Lin Yan angkat bicara dan berkata, ketika iblis muncul kembali, umat manusia harus bersatu. Keluhan sebelumnya dapat dikesampingkan di dunia bawah abadi oleh istana surgawi kita. Keluhan di depan kita, hanya musuh, yaitu klan iblis. Jika terjadi sesuatu, kita akan menunggu sampai kita keluar dari dunia keabadian ini. Bahkan kata Wang Sun, dalam pertarungan sebelumnya, dia melihat manusia bertarung satu sama lain dengan matanya sendiri. Pembantaian. Banyak praktisi yang memasuki wilayah ini mempunyai keluhan. Hanya dengan melepaskan keluhan ini barulah mereka dapat menemukan jalan keluar. Tuan Istana Lin, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Saat ini, banyak orang menatap Lin Yan dan berkata, sebelumnya, di mata banyak orang, Lin Yan hanyalah seorang anak laki-laki berusia 18 tahun. Dia bahkan datang ke kerajaan pedesaan, dan tidak ada yang mau melihatnya lagi. Namun sejak candi itu didirikan, mereka mulai mengkajinya kembali. Terutama pertempuran barusan, orang-orang ini sangat terkejut. Bahkan praktisi yang lebih tua seperti Wang Sun pun yakin. Ketika mereka pertama kali bertemu monster dan pembudidaya iblis, mereka juga ketakutan. Bahkan jika mereka berani bertarung, mereka hanya bisa bertarung. Mungkin, di dunia keabadian dan dunia bawah ini, hanya orang seperti Tiandian yang berani bertarung sampai mati seperti ini, bukan?
Dan mereka juga tahu bahwa kali ini dunia bawah abadi dibuka, hanya ada sedikit pembudidaya yang datang dari pusat alam spiritual, dan hampir tidak ada jejak mereka. Di seluruh dunia spiritual, semua orang jenius telah muncul dari kota Zhongling. Bahkan para jenius di kota Dongling tidak terlalu kuat di wilayah pusat wilayah spiritual. Tetapi karena hukuman Tianjifang dari dunia bawah abadi terlalu mematikan, kekuatan itu tidak masuk. Para praktisi di kota Ling Barat, kota Ling Selatan, dan kota Beiling sebenarnya memiliki kekuatan yang sama dengan mereka yang ada di kota Ling Timur. Oleh karena itu, orang-orang ini juga mengarahkan pandangan mereka pada Lin Yan. Saat ini, seorang anak laki-laki berusia 18 tahun tampaknya menjadi satu-satunya jalan keluar bagi umat manusia. Mereka yang terluka dan mereka yang berada di bawah level melintasi dewa akan memasuki aula pengorbanan manusia. Siapapun yang telah mencapai level melintasi dewa dan tidak takut bertarung dan masih bisa bertarung akan mengikuti istana surgawi kita, menatap mereka dan berkata, "Apakah kamu tidak pergi ke aula pengorbanan manusia?" Wang Sun dan yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Seseorang harus bertarung melawan monster dan iblis, kata Lin Yan. Bagaimanapun, aula pengorbanan manusia hanyalah tempat untuk melindungi umat manusia. Ada formasi yang ditinggalkan oleh ras manusia yang kuat sebelumnya. Tapi itu hanya perlindungan sementara. Jika monster dan iblis tidak dibunuh, setelah mereka memusnahkan para pembudidaya manusia di tempat lain di dunia bawah abadi, mereka pada akhirnya akan mengambil tindakan terhadap aula pengorbanan manusia. Hal ini membuat banyak orang mengerutkan kening. Mereka mendengarnya dan jika mereka mengikuti istana surgawi, mereka pasti akan melawan iblis. Suatu saat, banyak orang yang menyatakan niatnya untuk pergi ke aula pengorbanan manusia. Lin Yan tidak banyak bicara tentang ini. Dia telah menyadari bahwa 10.000 tahun perdamaian telah membuat manusia menjadi kurang mau berperang. Ribuan tahun yang lalu, klan iblis menyerang, dan banyak nenek moyang orang-orang yang hadir bertempur sampai mati. Jika mereka melihat keturunan mereka seperti ini, mereka mungkin akan melompat keluar dari peti mati karena marah, bukan? Saudaraku, kamu pernah berkata bahwa ada tempat untukku di istana surgawi. Sekarang aku, Wang Gui, akan menjadi seperti semua orang di istana surgawi. Kita akan hidup bersama dan mati bersama untuk melawan iblis sampai akhir. Wang Gui berkata saat ini. Saya juga ingin bergabung dengan istana surgawi. Di sampingnya, Wang Qi dari keluarga Wang juga berkata. Melihat ini, Wang Sun juga menarik napas dalam-dalam dan berkata, darah keluarga Wang saya masih ada, dan kedua tuan muda itu seperti ini. Apa maksud saya dengan tulang lama saya? Saya akan pergi bersamamu untuk membunuh monster. Tidak ada kompensasi, bunuh saja dua dan kamu akan mendapat untung. Oke, Lin Yan mengangguk sambil menatap Wang Gui dan yang lainnya. Di dunia keabadian dan dunia bawah, umat manusia berlumuran darah dan ditutupi dengan mayat. Hanya dengan bergabung dengan lebih banyak orang kita dapat mencapai tujuan. Saya adalah orang yang akan segera mati, dan saya datang ke sini hanya untuk mendapat kesempatan, namun saya tidak menyangka akan menemui hal seperti ini. Nenek moyang saya pernah membunuh iblis dengan pedang mereka, ikut denganmu. Pada saat ini, beberapa praktisi lanjut usia juga berdiri. Tetapi ribuan orang mampu selamat dari pertempuran sebelumnya. Setidaknya 500 pembudidaya di alam dewa hanya 15 yang berdiri. Namun, mata Lin Yan terfokus. Mampu bergabung dengan 15 orang ini sudah sangat membantu. Selanjutnya, bahkan jika dia memasuki Gunung Suci, dia akan yakin. Pada saat ini, terpisah dari orang-orang ini, Lin Yan pergi ke Gunung Huaseng bersama para praktisi ini.
Namun, Gunung Hwaseng masih agak jauh dari sini. Dunia bawah abadi terlalu besar dan sulit untuk diterbangkan, jadi meskipun mereka melakukan perjalanan dengan seluruh kekuatan mereka dan Lin Yan serta yang lainnya menghindari banyak tempat berbahaya di dunia bawah abadi itu sendiri di sepanjang jalan, masih diperlukan setidaknya 5 hari untuk mencapainya. Selama 5 hari ini, dunia bawah abadi dipenuhi dengan niat membunuh. Mayat-mayat itu bertumpuk, dan banyak sekali pembudidaya manusia yang mati secara tragis di bawah pedang monster dan iblis. Apalagi masih banyak manusia gadis yang bajunya acak-acakan dan bajunya sobek. Binatang buas. Sepanjang jalan, Wang Sun dan yang lainnya melihat terlalu banyak, tetapi hati mereka masih sangat marah. Setan itu sungguh menyebalkan. Ketika mereka hendak tiba di Gunung Hwaseng, sudah ada ratusan ribu pembudidaya manusia berkumpul di aula pengorbanan manusia. Banyak area menuju aula pengorbanan manusia diblokir oleh monster dan setan. Adapun ribuan orang yang terpisah dari Lin Yan dari puncak gunung, mereka akhirnya sampai di sini. Apa yang diberikan Lin Yan kepada mereka adalah peta dan jalur yang sangat tersembunyi. Di sini, sangat megah dan besar, tetapi sangat bobrok. Banyak rune di dinding telah hancur, dan bahkan beberapa istana rusak. Hanya aula terbesar di tengah dan beberapa aula kecil di sekitarnya yang masih berdiri. Tidak ada harta karun di sini, dan tidak ada kekuatan spiritual yang kuat. Alasan mengapa ia bisa melawan monster dan iblis adalah karena ada banyak pemikiran manusia yang kuat di sini. Formasinya juga banyak. Selama periode waktu ini, banyak iblis dan pembudidaya iblis datang untuk membunuh mereka. Tetapi begitu mereka melangkah ke sekitar aula ini, mereka dibunuh oleh kekuatan aula pengorbanan manusia. Sebagian besar pembudidaya manusia terkonsentrasi di aula tengah ini. Istana ini sangat besar sehingga mampu menampung jutaan orang sekaligus. Aula itu sangat kosong. Hanya 4 patung batu manusia yang berdiri di tengahnya. Namun seiring berjalannya waktu, keempat patung batu tersebut menjadi redup dan kusam, dan permukaan patung batu tersebut pun tampak buram. Selain itu, tidak ada hal lain di aula pengorbanan. Ada juga beberapa orang kuat dari sekte dan kekuatan kuat yang mengetahui tentang dunia bawah abadi, tetapi mereka hanya mengetahui bahwa aula pengorbanan ini ada saat dunia bawah abadi muncul 100.000 tahun yang lalu. Oleh karena itu, aula pengorbanan ini memiliki sejarah setidaknya 100.000 tahun. Tapi siapa yang membangunnya, tidak ada yang tahu. Sejarah 100.000 tahun yang lalu, belum lagi keluarga-keluarga ini, bahkan keluarga yang lebih tua pun tidak jelas. Ada cermin batu di tangan patung batu itu. Suasananya sangat tertekan saat ini, tapi kata seorang anak kecil. Tapi semua orang melihatnya dan tidak peduli sama sekali. Banyak orang telah mengetahui bahwa keempat patung batu ini masing-masing memegang cermin batu di tangannya, dan menghadap ke arah yang berbeda. Hanya namun, tidak ada yang tahu alasannya. Berdengung. Pada saat ini, kekuatan anak kecil itu meledak. Meskipun dia tidak kuat, dia telah mencapai level Raja Suci. Ketika kekuatan spiritualnya berkumpul di cermin batu dari patung batu, cermin batu itu tiba-tiba bersinar terang. Hah! Banyak orang yang terkejut saat melihat kilatan cahaya yang tiba-tiba. Itu cermin batu. Banyak orang berkata, dan kemudian mereka melihat cahaya dari cermin batu bersinar di udara aula. Wow, di bawah cahaya cermin batu, sebuah gambar langsung terbentuk di udara. Ini, Gunung Suci. Banyak orang yang terkejut saat melihat gunung menjulang tinggi yang tiba-tiba muncul. Kemudian ekspresi mereka berubah. Mereka melihat bahwa di gunung yang menjulang tinggi dengan cahaya suci, mayat-mayat menumpuk, darah mengalir melintasi gunung, dan ada sungai darah di dasar gunung,
banyak iblis dan pembudidaya iblis masih bertarung, dan para pembudidaya manusia di antara mereka sangat panik. Ratusan ribu orang tewas di sana. Apalagi orang masih dibantai. Menghadapi kekuatan monster dan iblis, orang-orang ini sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Hanyalah pembunuhan sepihak. Bas-bas. Kemudian kultivator lain menyuntikkan kekuatan spiritual ke cermin batu lainnya. Kecelakaan. Kemudian, di udara ke arah lain aula, gambar muncul. Menyeberangi sungai ilahi, pantainya penuh dengan mayat. Masih ada pertempuran di sana. Terlalu banyak orang dari umat manusia yang dibantai, dan keagungan monster dan iblis tampaknya terungkap dari cermin batu, membuat para praktisi yang hadir gemetar. Semua orang berbalik dan melihat pemandangan jalan pembunuhan abadi. Tidak banyak mayat di jalan ini, tapi sekarang hanya iblis dan pembudidaya iblis yang tersisa di sini. Jalan pembunuhan abadi sebenarnya telah ditempati oleh iblis. Gambar di cermin batu terakhir terus berubah, menerangi seluruh dunia keabadian dan dunia bawah. Melihat pemandangan di mana hampir seluruh area dunia bawah abadi berlumuran darah, banyak orang menundukkan kepala dan tetap diam. Aku khawatir kita semua akan mati di sini. Iblis telah muncul kembali. Sekarang mereka hanya memasuki dunia abadi dan dunia bawah. Di masa depan, mereka takut mereka akan memasuki seluruh alam spiritual. Setelah 10.000 tahun, mereka kembali lagi. Kita di sini. Mengapa generasi ini begitu menderita? Banyak orang yang sedih, dengan ketakutan di mata mereka. Semakin banyak orang yang khawatir tentang bagaimana mereka akan bertahan hidup dan bagaimana mereka akan keluar dari dunia keabadian dan dunia bawah. Orang-orang itu pasti akan membawa kita keluar. Orang-orang itu, mungkinkah mereka orang kuat dari kota Zhongling? Pada saat ini, mata banyak orang bersinar terang. Kali ini, tidak ada pasukan yang memasuki kota Zhongling sama sekali. Aduh, mendengar ini, cahaya di mata orang-orang ini padam lagi. Saya sedang berbicara tentang saudara-saudari di Tiandian. Beberapa hari yang lalu, saya melihat mereka. Saya melihat mereka beraksi di puncak gunung. Terutama saudara Lin Yan membunuh ribuan monster sendirian. Para penggarap iblis bahkan membunuh para klan iblis dan pemimpin klan iblis di tim itu. Jika bukan karena mereka, kami akan mati dan kami tidak akan datang ke sini, kata anak itu lagi. Istana Surgawi, sekte yang didirikan oleh anak dusun itu. Apakah kamu mengandalkan mereka? Banyak orang mendengar kata-kata dengan sarkasme di kata-katanya. Sekte Tiandian yang mana? Beberapa pembudidaya dari kota Siling dan bahkan daerah lain merasa bingung. Namun setelah praktisi dari kota Dongling selesai berbicara, orang-orang ini menggelengkan kepala sambil tersenyum masam, dan memandang anak kecil itu dengan sedikit rasa iri di mata mereka. Mata iri itu seolah berkata, tidak bersalah, bagus sekali.